Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, saya doakan kalian sukses semua ya tanpa terkecuali, dan yang diberi kesakitan semoga dikasih kesembuhan teman-teman, dan yang masih sangkut semoga lekas kejemput. Oke, mantap jiwa. Dan tetap ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama keadaannya sudah luar biasa ya. Untuk Bitcoin sendiri masih dalam keadaan bullish tipis ya teman-teman, dengan berada di area 23.600-an, dan semoga saja Bitcoin mampu terus menaikkan harganya ya teman-teman, karena ketika Bitcoin ini bisa mampu menaikkan rank harganya, maka aset lain juga akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin. Oke. Nah, jadi di tahun 2023 ini teman-teman, awal tahun 2023 ini adalah tanda-tanda positif untuk market cryptocurrency, di mana Bitcoin sudah mampu recover naik kembali ya setelah terjadi crash. Oke. Dan semoga saja ya nggak ada U-cash kembali, nggak ada crash kembali yang mengakibatkan harga daripada cryptocurrency ini mengalami downtrend lebih parah lagi. Karena apa? Berita ini teman-teman yang akan kita sampaikan ini, yang akan saya sampaikan ini bisa membuat kita itu menjadi seorang jutawan baru melalui jalur cryptocurrency, bahkan miliarder ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi apa Bang informasinya? Langsung saja kita bahas teman-teman, karena ini sangat-sangat menarik ya. Nah, yang pertama yaitu adoption Bitcoin besar-besaran. Clover mengintegrasikan jaringan kilat Bitcoin dengan stiker perusahaan bernilai miliaran dolar. Oke, jadi saat ini teman-teman, Bitcoin ini sedang menuju adopsi massal ya, sedang menuju adopsi massal. Salah satunya ya dari Clover ini ya, dia sudah mulai mengintegrasikan jaringan kilat Bitcoin ya, atau mengadopsi Bitcoin gitu teman-teman. Nah, ketika Bitcoin ini mulai masuk dalam ranah adoption lintas negara, maka saya kira harga daripada Bitcoin ini akan melambung sangat-sangat luar biasa, dan itu pun berpotensi terhadap koin-koin micin, token-token murah ya, 10 altcoin besar dan sebagainya yang mampu bertahan di kala crypto winter seperti ini. Dia akan menuju ke new all time high-nya teman-teman. Nah, di saat dia menuju ke new all time high-nya, maka disitulah kita akan menjadi seorang orang yang kaya raya gitu teman-teman. Karena apa? Kita membeli di harga dasar, kita membeli di kala crypto winter seperti ini. Maka ketika Bitcoin mengalami halving, mengalami kenaikan, maka di situ semua aset juga akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin teman-teman. Dan yang paling mantap jiwa lagi yaitu Strike membawa Lightning Network ke lebih dari 200 negara ya. Mantap jiwa teman-teman ya. Ini perkembangan yang cukup luar biasa ya untuk cryptocurrency kayak gitu teman-teman ya. Dan yang tak kalah menarik lagi adalah Majelis Negara Bagian New York sedang mempertimbangkan RUU untuk memungkinkan lembaga pemerintah untuk apa ya, menerima cryptocurrency untuk membayar denda, pajak, biaya dan berbagai biaya ya, biaya cukai dan sebagainya mungkin ya. Jadi di sini sedang dirancang nih untuk RUU cryptocurrency gitu teman-teman. Mengingat di sini kata-katanya menerima cryptocurrency. Cryptocurrency ini ada banyak, bukan hanya Bitcoin ya kan teman-teman ya. Jadi ada Ethereum juga dan sebagai aset-aset lainnya. Maka dari itu kayak token-token meme yang sudah masuk ke ranah pembayaran teman-teman, ini bisa masuk juga ini untuk buat membayar denda, pajak, biaya dan berbagai pajak lainnya lah ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah perkembangan yang luar biasa. Ini adalah tanda-tanda menuju adoption massal daripada cryptocurrency. Maka dari itu ini sangat-sangat nyambung dengan prediksi-prediksi orang dengan harga Bitcoin teman-teman ya. Di mana di sini ada yang memprediksikan bahwasanya Bitcoin bakal lebih dari 100.000 US dollar ya. Pendiri hedge fund berbagi pandangan bullishnya. Nah, jadi menurut analis-analis ini teman-teman ya, salah satu pendiri hedge fund ini memprediksikan harga daripada Bitcoin bisa menyentuh ke 100.000 US dollar, dan ada juga yang memprediksi harga daripada Bitcoin ini bisa menyentuh ke ranah 250.000 US dollar teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya
pribadi untuk menyentuh ke ranah harga 100.000 US dollar ini sangat-sangat possible gitu teman-teman ya. Mengingat all time high di tahun 2021 itu adalah di area 69.000 US dollar ya. Minimalnya kalau dia nggak mampu menyentuh ke 100.000 US dollar, maka setidaknya di area rank 80.000 up ya, 80.000 US dollar up pasti bisa untuk Bitcoin teman-teman. Nah, ketika new all time high daripada Bitcoin ini menyentuh di atas 80.000 US dollar sampai 100.000 US dollar, bahkan mungkin sesuai analis-analis di luar sana yang memprediksikan harganya bisa ke 250.000 US dollar, maka aset-aset lainnya akan mengalami kenaikan secara brutal teman-teman, akan mengalami kenaikan secara gila-gilaan ya. Maka dari itu saya sering bilang terhadap teman-teman, jangan terlalu fanatik dengan satu aset. Oke, jangan terlalu fanatik dengan satu aset. Lebih baik kalian memiliki banyak aset alias sebar jaring gitu teman-teman, dimana ketika kalian memiliki uang 200 US dollar ya, atau setara 3 jutaan lah kurang lebih seperti itu, kalian sebarkan tuh uang kalian ke berbagai aset, karena kita juga nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Maksudnya gimana bang? Ya kalian belikan aset-aset yang mungkin menurut anda memiliki potensial, yang hobi-hobi dengan micin ya kalian belikan micin yang menurut teman-teman memiliki potensial untuk naik lagi dan memiliki pertahanan yang cukup kuat gitu teman-teman. Karena nggak ada yang tahu mana aset yang akan meledak lebih dulu teman-teman, mana aset yang akan memberikan kita keuntungan yang lebih banyak ya. Jadi kita lebih baik nyebar gitu ya. Jadi setiap sebaran ini ketika dia melonjak harganya, otomatis kita akan dapat cuan juga dari situ teman-teman ya. Tapi kalau kita berfokus dengan satu aset saja, semisal kita membelikan Ethereum saja gitu ya, atau kita membelikan satu aset token micin saja gitu teman-teman. Nah, ketika yang lain sudah mengalami kenaikan tapi yang kita beli nggak naik-naik, ujung-ujungnya kalian akan emosi sendiri gitu loh. Maksudnya lebih baik disebar gitu teman-teman ya. Nah, dan lebih baik jangan terlalu fanatik dengan satu aset. Pendiri Black Tower Capital menjelaskan mengapa dan bagaimana Bitcoin dapat mencapai 3 digit pada tahun 2024. Nah, jadi prediksinya di tahun 2024, di mana tahun 2024 ini adalah masa-masa halving ya kalau nggak salah ya, daripada cryptocurrency gitu teman-teman ya, sebelum memasuki masa bull run-nya. Nah, jadi menurut data yang sudah bull run itu terjadi setahun setelah halving teman-teman. Biasanya seperti itu. Ketika 2024 ini mengalami halving ya, maka di tahun 2025 itu akan menyentuh di new all time high-nya, biasanya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur tahun 2023 ini sudah memasuki fase halving gitu ya. Syukur-syukur seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, pendiri crypto hedge fund Block Tower ya, Capital Ari Paul telah menyatakan pendapat bullish, menyatakan bahwa Bitcoin dapat mencapai harga 100.000 US dollar per koin pada akhir tahun 2024. Sadar akan optimis ekstrim dari progonisnya, Paul berbagi argumen yang telah membuatnya berpikir demikian. Nah, jadi prediksi ini tanpa apa ya bisa dikatakan, prediksi ini teman-teman dia menyantumkan dasar-dasarnya gitu. Kenapa dia bisa mencapai ke ranah harga ini? Jadi ada dasar-dasarnya ya, bukan tanpa alasan. Nah, kalau kalian ingin membaca atau mengetahui lebih detailnya, kalian bisa masuk ke dalam artikel ini teman-teman. Karena ini dijelaskan juga ya tentang bagaimana kok bisa mencapai ke 100.000 US dollar ya, mengingat iklim makroekonomi saat ini Bitcoin mencapai 2 kali lipat tertinggi sepanjang masa, yaitu hanya sekitar 110.000 US dollar ya. Tampaknya pengembangnya yang masuk akal meskipun tidak mudah. Jika pasar keuangan mengklarifikasi resiko seperti yang terjadi pada tahun 2022, mungkin target ini bahkan akan convenship pada kata Paul gitu ya. Tapi dengan catatan ya teman-teman, Bitcoin bisa menyentuh ke ranah harga 100.000 US dollar ketika memang nggak ada cash yang terjadi kembali, seperti terjadi keruntuhan Terra Luna, terus FTX ya. Yang penting nggak ada exchange raksasa yang ambruk kembali. Saya yakin harga di 100.000 US dollar ini masih bisa
tercapai ya. Dan menurut si Black Tower ini, pendiri Black Tower ini teman-teman, ketika ada cash kembali, ada masalah kembali, maka tidak menutup kemungkinan harga daripada Bitcoin bisa menyentuh di ranah 12.000 kembali gitu teman-teman. Nah, jadi ketika harga ini bisa benar-benar tercapai, benar-benar tertembus, maka kita akan bisa beli rumah baru, mobil baru, yang penting jangan istri baru, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ini dulu perihal kripto kali ini, semoga sedikit membantu. Salam.